Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang suatu kasus hukum di Singapura yang kurang lebih korban scam menggugat sesama korban scam. Jadi ceritanya seperti ini. Pengadilan ini berlangsung di Pengadilan Internasional Singapura. Korbannya ya pengusaha wanita asal Israel, sebut saja Ibu A. Kemudian suami istri asal Perancis, sebut saja pasangan B gitu ya. Jadi Ibu A pasangan B. Nah, penipu ini asal Swiss, sebut saja si penipu C gitu. Rekening bank 10 juta dolar yang ada di bank di Singapura atas nama suami istri ini menjadi objek sengketa. Nah, kemudian Ibu Israel ini atau Ibu A ini bukannya menggugat penipu C, tapi dia menggugat pasangan B. Nah, si penipu C ini nama aslinya Bismarck Badilla, orang Spanyol. Bisa Bapak Ibu Google sih. Dalam melakukan penipuan, dia menggunakan nama Lexinta Group. Dalam skemanya dia bilang, oh ini sudah perusahaan multinasional, punya kantor di Hong Kong, kantor di Swiss, dan di Seychelles gitu ya. Nah, dia mengaku kepada para korbannya, ini sudah terdaftar di regulator di Swiss, padahal enggak. Si Bismarck Badilla ini juga orang yang sangat karismatik, jadi luar biasa, presentasinya oke, people skill-nya juga luar biasa. Jadi dengan cara seperti itu dia bisa mendapat kepercayaan dari korban-korbannya yang rata-rata kalangan atas. Bagaimana cara menipunya? Jadi dia mengatakan kepada para korbannya bahwa saya ini sudah pengalaman sekian puluh tahun di pasar modal. Dan biasanya kalau orang mau IPO, ya saya bisa masuk duluan sebelum di IPO. Jadi ibaratnya misalnya ada PTA mau IPO. Terkadang sebelum IPO dia issue duluan. Jadi sebelum IPO 1 tahun sebelumnya atau 3-6 bulan sebelumnya dia issue. Biasanya orang yang masuk pada saat issue itu dapat harga yang di bawah harga IPO. Nah, ketika IPO-nya sudah listing, walaupun hari pertama auto reject bawah, itu tetap harganya masih lebih tinggi dibandingkan orang masuk di sebelum-sebelumnya. Nah, jadi dia mengatakan, saya karena sudah berpengalaman puluhan tahun, kenal sama orang ini itu, kalau mereka mau IPO, saya bisa masuk di situ. Jadi kalau pas di IPO, kita bisa menguangkan keuntungannya. Nah, kurang lebih skemanya seperti itu. Nah, di pemahaman orang awam, ya, yang tidak mengerti tentang pasar modal, IPO itu juga suka untung di hari pertama. Walaupun kalau kita perhatikan beberapa tahun ini di pasar modal Indonesia sudah tidak ya. Ada yang untung, yang buntung juga banyak gitu. Bahkan bukan aja buntung, tidak liquid, mau dijual nggak bisa. Nah, jadi singkat cerita, yang dijual oleh penipu ini adalah akses ke perusahaan sebelum IPO. Bahkan ketika dia melakukan presentasi, dia tunjukin data perusahaannya mau IPO betulan, jadi bukan di karang-karang. Kalau di Google, oh iya benar nih si perusahaannya mau IPO. Kemudian setelah meyakinkan orangnya, yang nomor dua adalah meyakinkan bahwa ini bukan skema scam. Biasanya kalau kita transfer ke sekuritas kan pasti ke RDN atas nama kita sendiri. Nah, dia bilangnya ke calon korbannya begitu, oh ya nanti transfernya ke rekening masing-masing seperti itu. Tapi kenyataannya ditransfernya ke rekening atas nama perusahaan. Nah, korbannya itu rata-rata dari kalangan atas. Karena wanita A ya yang ikut 25 juta dolar, ini maaf ya bukan 37,5 ya, 375 M. Itu adalah rekomendasi dari temannya seorang pengusaha perhiasan. Dia sudah untung duluan, dia ngomong, saya dapat Kang tahu bagus nih, peluang bagus nih gitu. Nah, kemudian pasangan B yang asal Prancis ini, mereka sama A tidak mengenal. Jadi dia sudah ikut duluan, dia ikut ke mereka dalam rangka untuk mempersiapkan dana pensiunnya. Yang diikutkan juga nggak sedikit, nilainya 6 juta dolar. Kalau dirupiahkan sekitar 90 miliar. Nah, total korban daripada Bismarck Badilla menggunakan Lexinta Group ini menurut pemberitaan mencapai 100 juta US dollar, 1,5 triliun. Itu dari 70-an orang mancanegara. Nah, penipuan si Bismarck ini terbongkar bukan karena aduan sih, aduan daripada dua orang itu, tapi lebih karena dia tiba-tiba ditahan sama pengadilan Swiss. Kemudian setelah ditahan, disidangkan, kasusnya dibongkar di media massa. Nah, mengapa
wanita A ini menggugat pasangan B, bukan si penipu C itu. Dan kenapa 10 juta dolar? Pasangan B ini kan cuma nempatin dana 6 juta dolar gitu. Nah, waktu kasusnya dibuka di media massa, wah ibu ini sadar gitu, waduh, masalah nih, kemarin taruh uang di sana, tiba-tiba orangnya masuk berita. Nah, kemudian setelah tahu dia tertipu, dia langsung kirim tim legal. Jadi dia kirim entah tuh, kalau bahasa di korannya sih tim legal ya, nggak tahu tukang pukul atau hitman atau apa. Jadi dia kirim tim legal ke perusahaan, dia lakukan semacam audit forensik seperti itu. Dari investigasinya diketahui, jadi tidak lama setelah wanita A ini melakukan transfer kepada penipu, si penipu ini mentransfer 10 juta US dollar dalam 3 kali transfer ke rekening pasangan B di Singapura. Dan transfernya itu 10 juta, bukan 6 juta. Kenapa gitu ya? Jadi ceritanya si pasangan B ini waktu mau cairkan di 2016, karena memang mereka sudah nempatin beberapa lama dan mau pensiun, itu mengalami kesulitan. Nah, karena kesulitan, ya kalau orang punya uang segitu banyak juga punya tim legal, mereka mengirimkan tim legal untuk menagih ke perusahaan itu. Nah, waktu itu si penipu C ini belum kebongkar tipuannya. Jadi dia melakukan transfer gitu ya. Nah, rupanya dia itu melakukan transfer itu hasil dari menipu si wanita A. Jadi pas dia dapatkan wanita A ini sebagai korban, uangnya masuk, dia transferlah kepada pasangan B itu. Nah, waktu dia transfer bukan 6 juta, yang dia transfer itu ditambah lagi 4 juta. Kenapa? Karena pasangan B ini sudah marah, uangnya nyangkut gitu. Kok masih ditarik? Nah, dia bilang, udahlah Pak, ini sudah berhasil untung gitu kan. Dari 6 juta tambah 4 juta. Dia bilang ini investasinya untung gitu. Rekomendasi lagi dong, siapa tahu ada teman pensiunan atau apa yang mau masuk. Buktinya kan uang kamu 6 juta jadi 10 juta dalam waktu singkat gitu. Nah, transfer total 10 juta itu 3 kali transfer dari kurun waktu Agustus 2017 sampai dengan Februari 2018. Nah, tanggal transfernya itu mungkin somehow sama persis atau mungkin cuma beda sehari dengan si wanita ini transfer kepada perusahaan penipu itu. Nah, jadi si wanita A ini meyakini, waduh yakin pastilah uangnya yang dia bayar 25 juta itu 10 jutanya ditransfer ke pasangan B ini. Nah, karena dia merasa uang yang masuk ke pasangan B ini itu adalah uangnya dia menggugat mereka berdua. Nah, jadi pertanyaan di sini, apakah sesama korban skema Ponzi itu dapat menggugat untuk mendapatkan dananya kembali? Nah, kita lihat dari beberapa hukum. Jadi kalau saya baca beritanya, memang canggih sih pengadilan internasional Singapura. Ketika sudah pengadilan lintas negara, hakimnya akan membaca, oh ya kalau misalnya yang gugat adalah si A negara ini di B negara ini, objeknya di C negara itu. Dia akan melihat hukum di 3 negara. Ya. Jadi berdasarkan hukum di Swiss, di sana tidak mengenal sistem trust atau perwalian di rekening bank. Jadi rekening bank ya, bukan berarti tidak ada perwalian, tapi rekening bank itu bukan perwalian. Artinya kalau misalnya saya transfer uang ke rekening atas nama seseorang, apakah itu perusahaan atau perorangan, maka secara efektif uang itu miliknya dia. Ya, jadi bukan bukan berarti saya titip uang dikelola si A, saya transfer ke rekening A. Tidak ada istilah seperti itu. Ya kalau rekening atas nama dia sudah punya dia gitu. Nah, kemudian berdasarkan hukum di Swiss, perjanjian antara dua pihak, walaupun untuk investasi bodong gitu ya, selama yang tanda tangan tidak tahu ini scam, perjanjian dianggap sah. Ya, jadi waktu kita menandatangani suatu perjanjian atau suatu skema yang kita pikir ini sah gitu ya, padahal itu tipuan, selama kita yang korban tidak tahu itu dianggap tetap sah. Kalau saya tahu itu baru nggak sah. Kenapa saya tahu nggak sah ya? Karena bisa saja orang itu kalau masuk Ponzi scheme kan saya tahu itu penipuan, saya mau pakai ini untuk nipu orang lain juga gitu. Jadi dia cuma memanfaatkan skemanya. Nah, jadi tidak ada sistem perwalian, kemudian perjanjiannya juga dianggap sah. Maka ketika si penipu ini melakukan transfer ke rekening atas nama pasangan suami istri dengan mengklaim bahwa itu adalah hasil pokok dan keuntungan dari investasinya, maka ya itu menjadi sah milik suami istri tersebut dan tidak dapat dianggap sebagai dana hasil kejahatan kecuali
dapat dibuktikan bahwa pasangan B ini memiliki niat buruk sejak awal dan mengetahui ini bahwa ini adalah scam, sudah pasti tipuan lah gitu. Nah, jadi mereka cuma masuk lebih awal, cuma berharap orang lain yang ketipu belakangan untuk bayar dia. Nah, wanita A ini nggak punya bukti. Dia nggak punya bukti bahwa pasangan suami istri ini tahu ini scam, juga tidak punya bukti bahwa ini mereka sudah tahu ini sejak awal gitu ya, niat buruknya sejak punya niat buruk gitu, karena mereka memang invest untuk pensiunan juga gitu. Jadi bukan dia naruh uang untuk mancing orang masuk, bukan. Memang dia juga invest gitu, dia juga korban tipuan gitu. Nah, jadi tadinya dia gugat 10 juta, nggak dibalikin. Ya udah deh, modal kamu kan 6 juta, 4 jutanya balikin. Juga nggak mau dibalikin, pasangan suami istri ini juga nggak mau dibalikin. Nah, jadi dia gugat seperti ini. Nah, pengadilan Singapura menyatakan mereka bersimpati bahwa yang namanya korban investasi bodong, yang namanya juga korban gitu ya. Nah, tapi hukum Singapura hasil putusannya gitu ya, dia mengatakan bahwa pengembalian uangnya itu harus dari penipunya, tidak bisa dari investor atau korban scam lain sebelum skema ponzinya kolaps. Artinya kalau misalnya sudah sempat ada orang untung di situ, kita minta balikin, nggak bisa gitu. Ya, ini menurut hukum di Singapura ya. Jadi itu hasil putusannya seperti ini. Nah, apa yang bisa kita pelajarin gitu ya? Ya, kadang-kadang orang kalau mau nipu itu kasih skemanya too good to be true. Ada yang kasih untungnya sedikit di atas deposito, tapi stabil sekali, kayak nggak pernah turun. Ada juga yang ngasih untung besar dalam waktu singkat. Ya, penjelasannya bisa sangat masuk akal gitu. Tapi kadang-kadang ya kalau dia bisa tahu begitu, kenapa dia harus ngajak-ngajak kan? Jadi kalau too good to be true, kita mesti hati-hati. Kemudian kalau mau beli yang resmi terdaftar di regulator. Jadi kalau nggak resmi seperti itu, sangat rawan menjadi korban penipuan. Nah, kalau di pengadilan Singapura ya, itu tidak bisa dikembalikan. Di kasus Amerika saya lihat malah lain gitu. Jadi di kasus Bernard Madoff ya, penipu yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, mungkin sebentar lagi akan digantikan oleh penipu yang menggunakan skema kripto gitu. Tapi di kasus Bernard Madoff itu, investor yang di awal-awal untung diminta balik sama tim litigatornya. Itu beda di Amerika. Jadi kalau misalnya dia kayak tadi taruh 6 juta jadi 10 juta, 4 jutanya diminta balik loh sama sama tim litigatornya. Jadi mereka tuh cuma mengembalikan pokoknya. Itu di Amerika ya. Nah, kalau di Singapura yang kita baca tadi sepertinya belum. Tapi memang kalau hal seperti ini tim litigatornya masih sangat canggih gitu ya. Nah, kemudian di mana juga sama sih. Kalau kita sudah ngomong pengadilan, sudah ngomong apa hukum gitu ya. Apalagi yang internasional, kamu mau hire, mau mempekerjakan pengacara, rate-nya sudah hitung-hitungan jam. Per jamnya mungkin bisa ratusan sampai ribuan dolar gitu. Belum lagi dokumennya, bolak-baliknya, makan energinya, harus terbang menghadiri sidang dan lain-lain gitu. Nah, jadi di mana juga sama sih. Jadi daripada kita capek hati, capek tenaga, capek pikiran, dan juga capek uangnya habis, sebaiknya kita investasinya yang apa sesuai dengan aturan saja. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.